Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aiza Duta Dipa Nusantara dengan NIM 2021 008 160. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang keuntungan dan kekurangan menggunakan metode FIFO. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, persediaan. Yang kedua, metode FIFO. Yang ketiga, metode average. Pengertian persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut pendapat para ahli, pengertian persediaan secara umum didefinisikan sebagai stok bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produksi atau untuk memuaskan permintaan konsumen. Spesifikasi persediaan. Aset persediaan berupa yang pertama, barang yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, bahan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir, barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras. Terus ada manfaat persediaan dalam dunia usaha. Persediaan memiliki banyak sekali manfaat bagi dunia usaha. Beberapa manfaat persediaan dalam dunia usaha yaitu yang pertama, sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan kedatangan barang ataupun barang-barang yang diperlukan perusahaan dalam aktivitas usahanya. Yang kedua, sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya cacat pada barang yang dipesan hingga harus diretur kembali ke perusahaan asal. Yang ketiga, sebagai antisipasi terjadinya kelangkaan barang-barang tertentu yang tidak dapat diproduksi sepanjang musim. Yang keempat, untuk mempertahankan dan menjaga aktivitas operasional perusahaan sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas produksi dalam perusahaan. Yang kelima, untuk mengoptimalkan penggunaan mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, untuk memberikan tingkat kepuasan optimal untuk setiap pelanggan melalui ketersediaan barang ataupun jasa yang tepat waktu dan juga tepat guna untuk setiap pelanggan. Dan yang terakhir, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya produksi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada metode FIFO. Pengertian metode FIFO. Metode FIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Biaya yang dikeluarkan untuk produk terlama itulah yang digunakan dalam perhitungan. Singkatnya, metode FIFO akan menghapus produk paling awal yang masuk dari akun persediaan setiap terjadinya pencatatan penjualan. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualan. Terus ada perusahaan yang cocok menggunakan metode FIFO. Jika dilihat dari proses operasinya, perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur biasanya mengategoriasikan inventaris menjadi tiga, yaitu barang baku, barang proses, dan barang jadi. Akan tetapi, dua perusahaan yang proses operasinya berbeda itu sama-sama cocok menggunakan metode FIFO dalam inventarisnya dengan dua syarat. Yang pertama, produsen makanan. FIFO cocok diterapkan di perusahaan yang memproduksi makanan karena penjualan produk terlama akan menjadi persediaan atau selalu fresh. Yang kedua, metode yang menjual produk bertanggal kadaluarsa. Produk makanan juga masuk dalam kategori ini. Tetapi perusahaan seperti warung kelontong, minimarket, dan supermarket memiliki produk yang lebih beragam jenisnya dengan batasan kadaluarsa yang berbeda-beda pula. Lalu ada keuntungan dan kekurangan menggunakan metode FIFO. Keuntungan yang pertama, mudah dipahami dan diterima secara universal. Yang kedua, meminimalisir pemborosan. Yang ketiga, laporan keuangan sudah dipandai manipulasi. Lalu kelemahannya adalah yang pertama, pajak yang dikeluarkan menjadi besar. Yang kedua, pada laporan laba tidak ditandingkan antara biaya berjalan dengan pendapatan berjalan. Yang terakhir,
laba yang dihasilkan kurang akurat. Lalu ada penggunaan metode FIFO. Pasar yang bersifat fluktuatif menyebabkan biaya produksi suatu produk terus naik sejalan dengan inflasi. Dengan metode FIFO, produk yang dijual adalah produk terlama dengan harga produksi yang masih murah. FIFO sangat ideal untuk memukau investor karena dengan FIFO, biaya produksi barang terlihat menjadi semakin kecil sehingga membuat penghasilan di luar pajak menjadi lebih besar. Dengan tingginya profit atau keuntungan perusahaan, pajak yang dibayarkan pun semakin besar. Lalu ada kekurangan FIFO dibandingkan dengan metode average. FIFO dapat membuat laporan keuangan impresif karena margin pendapatan yang besar dibandingkan dengan metode average atau metode rata-rata. Namun karena margin yang besar ini membuat keuntungan yang tercatat menjadi lebih besar pula, sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Sementara dengan metode average atau metode rata-rata, pajak yang didapatkan relatif lebih kecil sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Lalu yang terakhir ada tentang metode average. Kemudian metode average. Metode average adalah metode asumsi persediaan akhir yang berarti membagi rata biaya barang yang akan dijual dengan kuantitas barang yang tersedia. Metode average biasanya disebut juga dengan metode rata-rata tertimbang. Kelebihan metode average. Kelebihan metode average adalah lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah. Kelemahannya, menggunakan metode ini adalah laba yang dihasilkan kurang aktual. Lalu perusahaan yang cocok menggunakan metode average. Metode average biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, di mana barang yang dijual tidak memiliki tanggal kadaluarsa, seperti alat tulis kantor, furnitur, bangunan, dan lainnya. Cara kerja metode average. Cara kerja dari metode ini yaitu dengan membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Perhitungan ini melahirkan harga rata-rata suatu barang, sehingga pada metode ini Anda tidak perlu lagi menghitung lebih detail mengenai biaya pembelian barang pertama dengan biaya pembelian barang selanjutnya. Anda hanya perlu menjumlahkan harga barang dari pertama hingga terakhir, dan kemudian baginya dengan jumlah barang yang Anda miliki. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.